Sejarah pendidikan pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada masa di Mekah dan di Madinah. Kajian sejarah pendidikan di Mekah terlihat bagaimana perjuangan Nabi pada era yang sangat pahit. Nabi Muhammad tinggal di Mekah sejak mulai menjadi Nabi hijrah ke Madinah. Selama 12 tahun, 5 bulan, dan 21 hari. Lalu Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Adapun periode pendidikan Islam di Madinah, semenjak melakukan dakwah secara terang-terangan di Mekah, Rasulullah dan para sahabat selalu mendapatkan tekanan penganiayaan dan ancaman dari kaum kafirin. Maka, untuk menghindari serta mendapat penyelamatan dari Rasulullah SAW, berusaha mencari perlindungan atau jaminan keamanan keluar Mekah, yaitu dengan cara berpindah ke Madinah. Adapun isi kurikulum yang digunakan pada masa Rasulullah di Mekah antara lain pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan pendidikan keimanan. Adapun kurikulum yang digunakan pada Rasulullah di Madinah antara lain yaitu pendidikan keimanan, pendidikan kesehatan, pendidikan kemasyarakatan, dan yang terakhir ada pendidikan akhlak. Adapun metode yang digunakan pada masa Rasulullah di Mekah antara lain adalah metode ceramah, yang kedua ada metode dialog, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada eksperimen. Adapun metode yang digunakan pada masa di Madinah antara lain adalah teguran langsung, dua sindiran, yang ketiga ada metode cerita, dan yang terakhir ada metode keteladanan. Adapun kurikulum di zaman Khulafaur Rasyidin antara lain yang pertama ada pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kurikulum pada masa Abu Bakar tidak jauh beda dari zaman Rasulullah dengan metode yang condong kepada membaca dan menghafal. Bagi pula dari lembaga pendidikannya. Namun, dalam kurikulum ada sebuah perkembangan seperti menerapkan baca, tulis, iman, dan ibadah, dan akidah akhlak. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Kurikulum yang diterapkan antara lain itu mengajarkan anak berenang, berkuda, memanah, membaca, dan menghafal puisi sederhana dan pepatah. Pendidikan pada saat ini sangatlah tertata. Umar membangun tempat khusus pada setiap sudut masjid untuk lembaga pendidikan. Selanjutnya kurikulum pada masa Utsman bin Affan. Kurikulum yang digunakan pada masa ini umumnya didasarkan pada pengajaran Al-Quran dan ilmu agama, seperti fikih, tafsir, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Khalifah Utsman juga memberikan perhatian khusus terhadap pengetahuan umum. Metode utama yang diterapkan adalah menghafal secara lisan. Selanjutnya ada kurikulum pada masa Sayyidina Ali. Kurikulum yang diterapkan pada masa Sayyidina Ali tetap fokus utamanya pada pemahaman Al-Quran dan menggunakan metode-metode hafalan, serta pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu lainnya, seperti etika, akhlak, tata cara ibadah, ataupun metode yang digunakan yaitu pemahaman konsep menghafal, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan yaitu diskusi. Pada masa Sayyidina Ali, pendidikan tidak terlalu maju karena adanya peperangan antar saudara yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Selanjutnya, pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini, metode yang digunakan itu pertama ada metode lisan. Metode lisan ini dapat berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Kalau dikte atau yang biasa juga disebut dengan imla adalah metode dengan penyampaian pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena dengan imla peserta didik mempunyai catatan yang akan membantunya. Kalau metode ceramah yaitu guru yang akan menjelaskan isi suatu buku dengan hafalan sedangkan peserta didik yang mendengarkannya. Kalau qiraah ini biasanya digunakan untuk pelajar membaca dan diskusi. Kalau diskusi merupakan metode yang khas pada masa kini. Selanjutnya yang kedua ada metode menghafal. Kalau metode menghafal ini merupakan metode yang dimana peserta didik harus membaca secara berulang-ulang hingga pelajaran tersebut dapat diserap atau dapat dihafal. Sehingga dalam proses selanjutnya peserta didik harus mengkontekstualisasikan pelajaran yang telah dihafalnya. Yang ketiga ada metode tulisan. Metode tulisan dapat dikatakan sebagai pengkopian buku-buku ulama.
Dalam pengkopian terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu peserta didik semakin tinggi. Karena dalam pengkopian tidak semata-mata hanya menulis saja dan melakukan telaah terhadap buku tersebut. Dan juga metode tulisan ini sangat menguntungkan. Selanjutnya, ada metode rihlah. Metode rihlah adalah metode mencari hadis yang tersebar ke seluruh daerah pada masa Umar bin Abdul Aziz, karena mulai ada orang-orang yang menyelewengkan makna hadis sehingga muncul ilmu nahwu. Selanjutnya, kurikulum pada masa dinasti Umayyah ini ada dua. Yang pertama ada kurikulum di pendidikan rendah dan kurikulum di pendidikan tinggi. Kalau kurikulum pendidikan rendah ini, ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Misalnya yang pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Yang kedua, kesukaran diantara membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar karena tidak ada masa tertentu yang meningkat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan. Terus kalau yang kurikulum pendidikan tingkat tinggi ini, atau disebut juga dengan halakoh, dan ini itu bervariasi tergantung daripada syekh yang mengajar atau tergantung pada guru-guru tersebut yang mengajar. Pada murid tidak terkait untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Dengan demikian, guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Mahasiswa jadi bebas untuk mengikuti pelajaran di sebuah halakoh atau tingkat tinggi dan berpindah dari sebuah halakoh ke halakoh yang lain, bahkan dari satu kota ke kota yang lain. Selanjutnya, ada pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, adapun metode yang digunakan pada masa dinasti Abbasiyah ini, yang pertama ada imla atau disebut juga dengan dikte. Nah, jadi imla ini adalah metode untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena pelajar mempunyai catatan. Metode ini dianggap penting karena pada masa itu buku-buku cetak sangat sulit untuk didapatkan. Jadi metode ceramah juga disebut dengan al-sama, sebab dalam metode ini guru menjelaskan sedangkan siswa mendengarkannya. Terus yang kedua ada metode hafalan. Metode hafalan dipakai pada masa lalu juga sangat khas dan merupakan ciri umum pendidikan masa kini. Sedangkan yang ketiga ada metode tulisan. Metode tulisan ini dianggap sebagai metode yang paling penting dalam proses belajar mengajar pada masa itu karena merupakan metode pengkopian karya-karya para ulama. Nah, adapun kurikulum pada masa dinasti Abbasiyah ini, kurikulum pendidikan Islam terdiri dari beberapa tingkatan. Kurikulum pendidikan rendah meliputi pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip dasar matematika dan syair. Ada juga yang menambahkan ilmu nahwu dan cerita-cerita kepahlawanan Islam. Sementara itu, kalau kurikulum di tingkat bagian tinggi ini dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu ada ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, kurikulum pendidikan tingkat dasar diselenggarakan di kutab, sementara pendidikan tingkat menengah diadakan di masjid, dan pendidikan tingkat tinggi dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Dar al-Ilmi di Kairo, Mesir.